Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa, ilman nafi'an mubarakan fih. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Putra Muslim, Alhamdulillah malam yang mulia ini kita dipertemukan untuk membicarakan tentang sosok yang mulia, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya khudul Qur'ana min arba'ah. Ambillah Al-Qur'an dari 4 orang. Min ibni ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi disebutkan yang pertama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Salim maula Abi Hudzaifah. Abdullah bin Mas'ud terkenal sebagai sosok yang sangat pakar di bidang Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwasanya belajarlah Al-Quran dari salah satu 4 orang ini. Abdullah bin Mas'ud juga dikatakan oleh Umar bin Khattab yang tadi juga sempat disebutkan oleh Mas Dani bahwasanya mungkin secara fisik Abdullah bin Mas'ud ini tidak seperti sahabat-sahabat yang lain yang tinggi gagah. Tapi meskipun seperti itu, kata Umar bin Khattab, kunaifun mali'un ilman. Dia meskipun secara fisiknya itu kecil atau pendek, tapi ilmunya penuh, full. Jadi para sahabat itu mengakui tentang keilmuan Abdullah bin Mas'ud. Ali bin Abi Thalib juga seperti itu, orang yang membaca Al-Quran lalu mengerti halal dan haramnya, yang tahu betul tentang Al-Quran dan agama ini, tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini nantinya Mas Dedi dan mitra Muslim, beliau itu ditugaskan oleh Umar bin Khattab ke Kufah dan menyebarkan Islam di Kufah. Ya. Jadi orang-orang Kufah termasuk mazhab fikihnya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi itu ya sanadnya nyambung kepada Abdullah bin Mas'ud. Mitra Muslim, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang bukan orang Mekah. Orang Mekah asli bukan dia. Dia bukan dari kabilah Quraisy. Dia bukan dari orang yang asli lahir di Mekah dan kemudian tinggal di Mekah, besar di Mekah. Tidak, dia bukan orang Mekah. Sekali lagi dia bukan orang Mekah, dia bukan orang Quraisy. Hanya saja kalau diurut ke atas, dia itu termasuk dari kabilah yang mempunyai hubungan koalisi, ya, hubungan perjanjian, hubungan apa ya? Ya hubungan yang baik dengan Mekah, dengan orang-orang Quraisy. Gitu. Dan Abdullah bin Mas'ud ini terkenal sebagai di Mekah itu dia terkenal sebagai sosok pengembala kambing, ru'ayyal ghanam. Jadi ru'ayyal ghanam. Jadi orang yang mengembala kambing, anak kecil yang anak muda yang mengembala kambing, yang dia yaqdi ayyamahu wa layaliyahu fi jabal Makkah wa syi'abiha. Yang Abdullah bin Mas'ud ini ketika dia datang ke Mekah sebagai pengembala kambing, dia menghabiskan hari-hari dan malam-malamnya itu di perbukitan Mekah, di gunung-gunung Mekah, di lembah-lembah Mekah sana. Dan luar biasanya, Islam mampu merubah sosok yang dia mengembala kambing yang tinggal di pegunungan-pegunungan Mekah menjadi seorang profesor guru besar di bidang Al-Quran. Inilah Islam. Inilah didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Jadi luar biasa. Jadi sangat malu Mas Dani, kita ini yang kita tinggal di kota misalnya ya. Atau sekarang fasilitas keilmuan sudah beragam, banyak sekali majelis-majelis ilmu, lembaga-lembaga pendidikan, tapi kita tidak bisa menjadi apa-apa dalam arti tidak ngerti apa-apa tentang agama, tentang Al-Quran, tentang hadis, itu ya sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali. Abdullah bin Mas'ud, mitra Muslim, adalah sosok sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terlahir dari seorang ayah bernama Mas'ud bin Ghafil bin Hubaib bin Shamakh bin Fa'r bin Makhzum bin Sahilah bin Kahil bin Harith bin Tamim bin Sa'ad bin Hudzail. Dia dari suku Hudzail, dari suku Hudzail. Jadi keluarga besarnya dia bernama Hudzail, kabilah Hudzail, Bani Hudzail. Dan Abdullah bin Mas'ud ini diberi kunyah. Kunyah itu nama yang dinisbatkan kepada anak, termasuk anak pertama maksudnya. Contoh misalnya anak pertama saya namanya Ali, Ali Mustafa Ahmad. Maka saya disebut Abu Ali, bapaknya Ali. Nah, kalau dalam Jawa kan seperti itu ya. Jadi di Jawa kan biasanya orang tua itu dipanggil eh, dengan nama anak pertamanya. Biasanya kan gitu. Itu di Arab namanya kunyah. Kunyah. Abdullah bin Mas'ud itu diberi kunyah oleh Rasulullah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Ini bapaknya Abdurrahman. Padahal dia belum punya anak. Tapi sudah dijuluki oleh Rasulullah bapaknya Abdurrahman. Sehingga ketika dia punya anak dia namakan Abdurrahman. Jadi kannanin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Abdurrahman qabla an yuladali. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya ini diberi kunyah oleh Rasulullah Abu Abdurrahman sebelum saya punya anak. Dan Abdullah bin Mas'ud ini juga tadi disebut Ibnu Ummi Abd, putranya Ummu Abd, karena ibunya itu namanya Ummu Abd. Ayah Abdullah bin Mas'ud yaitu Mas'ud bin Ghafil ini wafat sebelum Islam datang. Ya. Jadi itulah kenapa Abdullah bin Mas'ud itu bekerja mulai kecil, karena sebagai anak pertama dia laki-laki, dia harus menanggung sebuah tanggung jawab yang begitu besar di usianya yang sangat belia ya. Itu kayak lagunya Iwan Fals, anak sekecil itu. Sedangkan ibunya Ummu Abd ini masuk Islam. Nantinya dia masuk Islam. Ibunya ini masuk Islam dan termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat perempuan. Jadi ayahnya meninggal dunia sebelum Islam datang, sedangkan ibunya nanti masuk Islam, ya, masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aslamat wa bay'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Sa'ad bahwa ibu Abdullah bin Mas'ud yaitu Ummu Abd ini dia masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini punya saudara tiga. Abdullah dia anak pertama, kemudian Utsbah dan Umais. Kalau Utsbah itu memang dalam beberapa kitab sejarah tercatat bahwasanya Utsbah bin Mas'ud, adiknya Abdullah bin Mas'ud, dia memang masuk Islam dan dia pernah hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah dan syahida Uhud, ikut perang Uhud juga. Dan alim faqih tentang ilmu-ilmu agama juga bagus. Hanya saja Utbah itu meninggal dunia duluan daripada Abdullah bin Mas'ud. Meninggal dunia di pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika meninggal dunia Abdullah bin Mas'ud menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Iya, dia saudaraku yang meninggal dunia ini. Dia adalah temanku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang aku cintai. Hanya saja cinta itu tidak melebihi cintaku kepada Umar bin Khattab, kata Abdullah bin Mas'ud. Yani Utsbah, saudaranya itu meninggal dunia di Madinah dan disolati oleh Umar bin Khattab. Sedangkan saudara lainnya yaitu Umais ini tidak tercatat dalam beberapa kitab-kitab sejarah. Para ulama juga tidak begitu mengenal tentang saudara yang kedua Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud mitra Muslim tadi saya katakan bahwasanya dia ya, dia adalah anak yang pertama dan eh, ditinggal oleh ayahnya sehingga dia menanggung eh, beban hidup keluarganya, ibu dan adik-adiknya. Akhirnya dia ini eh, pergi ke Mekah untuk mengembala kambing, yaitu kambingnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid, kita tahu bahwasanya Uqbah bin Abi Mu'aid ini adalah orang kafir Quraisy, tokoh kafir Quraisy yang sangat kejam sekali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang menimpuk Rasulullah dengan kotoran-kotoran hewan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud di Masjidil Haram. Dan Abdullah bin Mas'ud ini termasuk pengembala kambing-kambingnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Abdullah bin Mas'ud karena qasiran jiddan. Dia orang yang tidak tidak tinggi ya, bahkan kalau bahasanya qasiran jiddan sangat pendek sekali. Sangat pendek sekali. Dan Zaid bin Wahab pernah mengatakan inilah jalisun ma'a Umar. Saya ini duduk bersama Umar idja'ahu Ibnu Mas'ud. Suatu ketika saya sama Umar duduk dan tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud ini datang. Yakadul julusu yuwarunahu min qisarihi. Jadi duduknya Abdullah bin Mas'ud itu berdiri, Umar bin Khattab duduk, itu hampir sama. Hampir sama. Jadi secara fisik memang Abdullah bin Mas'ud ini nahifan qasiran, kurus dan dia pendek. Dan Abdullah bin Mas'ud meskipun fisiknya seperti itu, tapi dia latifan fatinan. Dia lembut sekali dan dia cerdas sekali. Ma'dudan fi adkiya'il ulama. Kata Imam Az-Zahabi, bahwasanya termasuk guru besar para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud ini paling senang pakai pakaian putih-putih. Pakai baju putih. Jadi karena Abdullah bin Mas'ud min ajwadin nas tauban abyad. Paling senang dia pakai baju putih, paling sering pakai baju putih. Wa min atyabin nasi rihan, dan yang paling wangi. Jadi Abdullah bin Mas'ud terkenal wangi, Mas Dan. Jadi kalau sudah Abdullah bin Mas'ud itu ada di situ, selalu tercium wangi. Selalu tercium wangi. Kata Abdurrahman bin Khunais, ra'aitu bin Mas'udin nadhifat thawb thayyib ar-rih. Saya tuh melihat Abdullah bin Mas'ud pakaiannya selalu rapi, selalu bersih dan selalu wangi. Selalu wangi. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu luar biasa sangat menjaga. Memang meniru Rasulullah ya, meniru Rasulullah. Rasulullah kan yang paling senang pakai pakaian putih dan Rasulullah paling senang pakai minyak wangi kan. Jadi ya itu keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kecil Abdullah bin Mas'ud ini hidup sulit, hidup susah karena sekali lagi harus menanggung beban hidup, tanggungan hidup saudara-saudaranya dan ibunya, sehingga di masa kecil dia itu dia habiskan untuk bekerja. Ketika ayahnya meninggal dunia, yaitu Mas'ud bin Ghafil, la yazalu gulaman mimma farada 'ala al-usrati an takadda wa ta'mala fi sabilil husul 'ala rizqiha. Inilah salah satu takdir yang harus diterima oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia mulai kecil harus bekerja karena ayahnya meninggal dunia, dan dia bekerja menjadi pengembala kambing Uqbah bin Abi Mu'aid, dan karena bekerja itulah menjadi salah satu jalan dia untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa keterangan. Yang keterangan yang pertama bahwa Abdullah bin Mas'ud ini berdagang dengan beberapa orang-orang kampungnya ke Mekah. Dan dia saat itu ya bahasa kita kulaan gitu lah ya, kulaan ya. Wa kana fi bughyatina syira' itr. Ya, jadi salah satu yang dikula itu adalah
Dia kulaan itu kulaan minyak wangi. Dan saat itu di Mekah, juragan minyak wangi itu Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami, kata Abdullah bin Mas'ud ya, dia bercerita ketika kami sudah bersama Abbas, kami duduk bersama Abbas, dan Abbas itu duduknya waktu itu kami bertemu duduk di sekitar Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Tiba-tiba saya melihat dari Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa ada laki-laki yang berkulit putih, tampan sekali. Dia sangat proporsional tubuhnya, fisiknya. Sangat indah sekali, sangat tampan sekali, sangat ganteng sekali, putih sekali. Memakai dua helai baju putih, bahkan dia mengatakan ka'annahul qamar. Itu seakan-akan seperti rembulan dia. Dan orang tadi itu bersama anak kecil yang juga tampan, ganteng. Anak kecil, bukan kecil-kecil yang SD gitu ya, kecil-kecil ya antara SD sampai SMP lah, usia-usia itulah. Dikatakan kecil ya, ya nggak kecil, kita kan dewasa ya belum dewasa itu. Remaja ya masih baru mau remaja itu. Dan bersama orang tadi itu selain anak itu dan ada perempuan itu Abdullah bin Mas'ud melihat tiga orang ini tawaf 3 kali putaran. Dan kami bertanya kepada Abbas, ya Abul Fadl, wahai Abbas, mereka bertiga ini beribadah di Masjidil Haram kok tidak seperti orang-orang lainnya beribadah. Apakah ini ajaran baru, agama baru? Abbas mengatakan ajal ya. Apa yang kalian lihat dan siapa yang kalian lihat? Dia adalah putra saudaraku, yaitu Muhammad bin Abdullah. Sedangkan anak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan perempuan itu adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri dari Muhammad bin Abdullah. Tidak ada satupun ajaran yang dilakukan oleh manusia manapun di muka bumi ini yang seperti ajaran yang mereka bertiga lakukan. Maka disinilah yang membuat pikiran Abdullah bin Mas'ud ini berkembang dan dia mencoba untuk berpikir logikanya tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dalam keterangan yang lain, Abdullah bin Mas'ud ini di Mekah itu sudah menjadi pengembala kambing Uqbah bin Abi Mu'aid, dan saat awal-awal Islam didakwakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ini pernah lari dari kejaran orang-orang musyrik bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau berdua ini lapar ya, dan bertemulah dengan Abdullah bin Mas'ud yang saat itu dengan kambing-kambing yang sedang dia gembala. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya gulam, hal indaka min labanin tasqina? Apakah ada susu yang bisa kamu yang bisa kamu berikan kepada kami untuk kami minum? Nah, maksudnya ada nggak kambing ini yang sedang menyusui yang bisa kami minum air susunya? Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, saat itu aku menjawab, ini mu'tamin wala tusaqi saqiyakuma. Saya ini orang yang diamanai untuk mengembala kambing, dan saya tidak diberi wewenang untuk memberi susu kambing. Jadi saking Abdullah bin Mas'ud itu punya karakter yang bagus mulai dulunya, memang mulai kecil dia saat bekerja itu mempunyai integritas yang sangat tinggi ya. Mungkin kalau kita mungkin ya sudahlah, gak dikasih gitu sih. Itu loh yang sedang itu nyusui, sudah ambil saja susunya, peras sendiri sana. Mungkin kita seperti itu.
Tapi Abdullah bin Mas'ud ini menjadi pelajaran bagi kita yang masih muda-muda ini ya, bahwa integritas itu sangat mahal sekali. Maka dari integritas itulah Islam turun nantinya. Hidayah Allah turun kepada Abdullah bin Mas'ud lewat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdullah bin Mas'ud menjawab seperti itu, mitra Muslim, Rasulullah ini kemudian mempunyai pandangan yang berbeda untuk Abdullah bin Mas'ud. Kok ada anak muda yang sangat menjaga sekali kepercayaan majikannya. Bahkan hanya untuk meminta susu dari sekian banyak kambingnya saja, dia tidak memberikan karena memang itu bukan wewenang dia. Ini bukan kambing dia. Dia hanya menjaganya saja. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan seperti ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Apakah ada kambing yang tidak hamil, yang belum hamil, yang belum menyusui sama sekali? Maksudnya kambing yang perawan lah. Kambing yang perawan. Oh ya banyak, kata Abdullah bin Mas'ud. Untuk apa? Saya pinjam kambingnya yang perawan tadi itu, kambing yang tidak pernah menyusui dan yang tidak pernah hamil sama sekali kambing itu. Saya ingin memerah susunya. Nah, kalau itu kata Abdullah bin Mas'ud, ya itu nggak apa-apa kalau itu kan. Kalau itu nggak apa-apa. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya nggak mungkin bisa kan itu. Ya sudah kalau gitu. Akhirnya diambilkan satu ini. Ini betina, kambing betina yang masih belum pernah hamil dan yang belum pernah menyusui, belum pernah beranak sama sekali dia. Akhirnya Rasulullah SAW mengusap susu dari kambing betina yang belum pernah beranak dan belum pernah menyusui sama sekali itu dan berdoa. Dan kemudian keluarlah air susu dari kambing itu. Ini kan mukjizat ini. Dan kemudian Rasulullah minum, Abu Bakar minum, dan juga Abdullah bin Mas'ud minum. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Alimni min hadzal qaul." Doanya apa tadi? Ajari saya. Abdullah bin Mas'ud minta penasaran ya, penasaran. Maka anak muda itu harus penasaran. Anak muda itu keponya, ingin tahunya itu tinggi itu. Ya harus jangan sampai menjadi anak muda yang nggak peduli sama sekali. Anak muda harus pengen tahu dan sebagainya. Ini Abdullah bin Mas'ud. Itu doanya bagaimana itu? Kok bisa seperti itu? Rasulullah menjawab, "Innaka ghulamun mu'allam." Kamu anak yang terpelajar nantinya. Kamu anak yang terdidik nantinya. Jadi Rasulullah itu sudah bukan meramal ya bahasanya ya, memprediksi dan mendoakan. Tentunya itu mendoakan karena ucapan Rasulullah pasti itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini karena integritasnya yang luar biasa, Rasulullah tertarik dengan dia dan Rasulullah mengatakan innaka ghulamun mu'allam. Engkau adalah pemuda yang terpelajar nantinya, yang terdidik, yang mempunyai ilmu yang luar biasa. Jadi dua kalimat itu yang bisa merubah hidupnya Abdullah bin Mas'ud. Kalimat yang pertama diucapkan oleh dia, ini mu'tamin. Aku orang yang menjaga betul tentang amanah ini. Tidak bisa aku memberikanmu air susu kambing ini. Karena itu bukan wewenang saya. Dan kemudian kalimat itu dibalas oleh Rasulullah SAW, innaka ghulamun mu'allam. Itulah yang merubah uh, kehidupan Abdullah bin Mas'ud yang awalnya dia orang yang tidak pernah terpandang sama sekali, yang hidupnya di perbukitan Mekah, yang hidupnya bersama debu, bersama pasir, bersama kambing-kambing yang bisa kita katakan lah ya bau ya, bau pakainya ya kumal dan sebagainya, lalu bisa menjadi seorang ulama yang hebat, yang cerdas, yang namanya kemudian selalu dikait-kaitkan dengan keilmuan Al-Quran maupun keilmuan hadis. Abdullah bin Mas'ud juga termasuk minas sadiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang masuk Islam pertama-tama. Memang ada yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud itu orang yang keenam masuk Islam, sadisus sittah,
Ada yang mengatakan Aslama ibn Mas'ud ba'da 22 nafsan. Abdullah bin Mas'ud itu masuk Islam setelah 22 orang. Ya, tapi tetap itu termasuk dari as-sabiqunal awwalun. Karena Abdullah bin Mas'ud itu masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumahnya Darul Arqam. Maksudnya Darul Arqam itu adalah tempat kumpulnya orang-orang Islam yang saat itu di awal-awal Islam datang, itu mereka kumpul di Darul Arqam, belajar Islam di sana, sholat di sana. eh, itu ketika sudah beberapa orang masuk Islam. Ya, jadi sudah agak banyak ya, sekitar puluhan lah kalau kita ngomong puluhan lah. Abdullah bin Mas'ud itu masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang ajaran-ajaran Islam di Darul Arqam. Kalau Darul Arqam sekarang itu Mas Dani, itu dekat pintu Sofa sebetulnya, dekat Bukit Sofa, antara Bukit Sofa dan Jabal Qubais. Kalau sekarang itu, kalau saya tidak salah taksir ya, kalau sekarang itu ya sudah jadi jalan. Jalan kalau kita selesai umroh, selesai tawaf, sa'i, dan tahallul di Bukit Marwah, keluar dari Bukit Marwah, kita tahallul, kita ingin kembali ke hotel, itu kan belok kanan, ke Tower Zam-Zam itu. Nah, jalan antara itu, antara di Bukit Sofa dan Jabal Qubais, karena kiri ini kan Jabal Qubais, kanan yaitu Bukit Sofa, itu adalah ada rumahnya Arqam ibnu Abil Arqam, yaitu Darul Arqam di situ. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ajaran Islam. Nah, ketika awal-awal Islam, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk awaluman jahara bil Quran ba'da Rasulillah. Orang yang pertama kali baca Quran secara terang-terangan di khalayak umum di kota Mekah di hadapan orang-orang kafir Quraisy itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi ceritanya gini, ketika para sahabat itu kumpul ya, sahabat-sahabat di awal Islam itu kumpul dan mereka mengatakan, bagaimana kalau misalnya kita ini memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy. Wallahi ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'ana yujharu laha bihi qat. Orang Quraisy tidak pernah mendengar Al-Quran sama sekali. Ya hanya Rasulullah yang membacakan kepada mereka. Kenapa Al-Quran tidak dibacakan secara terang-terangan saja? Faman rajulun yusmi'uhu yusmi'uhumu. Siapa orang yang berani memperdengarkan Al-Quran ini di hadapan orang kafir Quraisy? Abdullah bin Mas'ud saat itu langsung ngacung. Anak, saya. Terus kemudian para sahabat, inna nakhsyahum alaik. Oh jangan, kami ini khawatir kepada kamu. Karena kamu nggak punya keluarga di sini. Kamu bukan orang asli Mekah. Wah sudah nggak apa-apa, nggak masalah itu. Nanti Allah yang melindungi saya. Ya, akhirnya dia keluar di Mekah gitu ya, di Masjidil Haram. Saat itu orang-orang kafir Quraisy, bahkan tokoh-tokohnya sedang di Darun Nadwa. Mereka juga kumpul di sana. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dekat makam Ibrahim, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang lantang, yang keras. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syams wal qamaru bihusban. Suaranya kencang sekali. Langsung kemudian orang-orang Mekah saat itu, orang-orang kafir Mekah, ini siapa ini? Ini apa ini? Ini adalah yang diajarkan Muhammad kepada mereka yang katanya dari Tuhannya Muhammad itu. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Wah, langsung orang-orang kafir Mekah, ini yang tokoh-tokohnya langsung memukul Abdullah bin Mas'ud, bahkan ya, kalau bahasa Surabaya ditoyor ya. Dipukul wajahnya sampai sampai terluka ya. Sampai terluka. Dia tetap membaca meskipun dia sudah dibawa berguling-guling gitu, dipukul sama orang-orang Mekah. Abdul Mas'ud masih membaca itu sampai sampai dia berhenti, pukulan itu dia berhenti. Jadi luar biasanya ketika kemudian diselamatkan oleh sahabat-sahabat dan diistirahatkan di tempat yang aman. Itu kan kita kan sudah ngomong, jangan kamu Abdul bin Mas'ud, karena mereka itu akan sangat-sangat arogan kalau Quran ini dibaca oleh orang yang tidak punya keluarga di sini.
Ya, termasuk kamu ini kan, akhirnya jadinya seperti terluka. Kata Abdullah bin Mas'ud, nggak masalah. Kalau perlu, besok saya baca lagi. Oh, jangan, para sahabat kemudian, jangan. Jadi anak muda yang meskipun bahasa kita bonek sekali ya Mas Dani ya, Surabaya ini bonek sekali ini, Abdul bodoh nekat sekali. Gak punya keluarga di Mekah, dia masuk Islam dengan beraninya luar biasa, dengan ilmunya yang dia pegang dari Rasulullah, dia mampu mencatatkan sebagai orang pertama yang membaca Al-Quran di halayak umum setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.